Salam rahayu untuk kita semuanya. Hai Aries, selamat datang kembali di channel ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja kapan saja ketika kamu menonton video ini. Kali ini saya share reading Vedic Astrology untuk Aries Ascendant dan Aries Moon. Energi dari Merkuri masuk di Taurus. Tanggal 7 Juni 2023 sampai 23 Juli 2023. Pukul 21 menit ke 29 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 7 Juni 2023, posisi Merkurius sudah berada di house kedua Aries dengan derajat 00,01,08. House kedua ini adalah aspek keluarga, organ wajah, makanan, sumber pendapatan, properti berharga, logam mulia, kekayaan, benda atau aset-aset benda bergerak, permata, penglihatan, imajinasi kreatif, kepercayaan diri, pendidikan, karir, dan ingatan. Pada periode ini, Sun juga berada di Taurus, artinya ini adalah bulannya Taurus. Dan Sun berada di Taurus sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai di tanggal 14 Juni 2023. Artinya energi Merkurius yang berada di house kedua Aries ini juga didukung oleh energi Sun. Opposite dari house kedua adalah house ke-8. Lord dari house ke-8 adalah Saturnus yang berada di house ke-11 Aries. Lord dari Taurus sendiri adalah Venus, dan Venus berada di house ke-4 Aries. Merkurius yang berada di house kedua ini akan mempengaruhi aset, harta, kepemilikan, baik itu benda bergerak atau tidak bergerak. Benda bergerak seperti motor misalnya atau mobil, dan benda tidak bergerak ini misalnya rumah, properti atau bangunan yang dimiliki atau disewa, ditempati oleh Aries. Merkurius yang berada di house kedua Aries ini ada kaitannya dengan pembiayaan dan pengeluaran. Kemudian ada juga kaitannya dengan penerimaan uang, pendapatan, tetapi juga adanya pengeluaran. Kalau Aries memiliki aset berupa bangunan, properti, rumah yang dikontrakkan atau disewakan, maka pada periode ini bisa terjadi negosiasi dan kesepakatan. Tetapi dari kesepakatan itu mungkin Aries tidak bisa menikmati sepenuhnya, karena ada juga pengeluaran yang harus dilakukan Aries terkait dengan pembiayaan-pembiayaan. Dan pembiayaan ini ada kaitannya dengan Saturnus yang berada di house ke-11. Ada sesuatu dari masa lalu yang sepertinya tidak Aries selesaikan. Maka pada periode ini Aries sepertinya dituntut untuk membayar hutang dari masa lalu. Misalnya nih, Aries punya bangunan ataupun properti, tetapi properti ini bisa saja terjual pada periode ini. Tetapi ketika ingin menjual ada permasalahan di pajak. Misalnya PBB yang belum dilunasi atau belum dibayar ya. Jadi energi Saturnus yang berada di house ke-11 ini akan mengungkapkan hal-hal yang butuh untuk diselesaikan oleh Aries. Karena Saturnus menuntut Aries untuk transparan dalam komunikasi, negosiasi, dan juga kesepakatan. Satu sisi juga Saturnus ini akan membantu Aries untuk melunasi hutang ataupun hal-hal yang di masa lalu terkendala. Mungkin dulunya terkendala karena itu bangunan belum ada yang sewa, jadi Aries nggak bisa bayar pajaknya, sempat terhutang karena Aries mungkin sebagian tidak ada pemasukan atau tidak ada alokasi dana untuk pembiayaan perawatan bangunan itu, termasuk juga pembayaran pajaknya, atau juga karena Aries selama ini mengabaikan. Ya, itu bisa saja selama ini harta yang terbengkalai walaupun masih diawasi oleh Aries. Nah, pada periode ini apabila ada kesepakatan yang terjadi, Aries kemungkinan akan berhadapan dengan situasi yang harus mengeluarkan uang untuk pembiayaan-pembiayaan ya, agar si penyewa atau seseorang yang ingin membeli atau seseorang yang ingin mengontrak untuk bisa nyaman membelinya ataupun mengontraknya. Atau kalaupun bukan tentang administrasi, maka ini ada kaitannya juga dengan renovasi atau pembetulan. Jadi ketika Aries ingin mengontrakkan propertinya atau bangunan untuk orang lain, maka Aries harus mengeluarkan uang untuk beberapa perbaikan-perbaikan. Misalnya atap yang diganti, atau ada beberapa lubang di lantai yang harus ditambal, atau harus memasang jerjak besi untuk jendela ya. Jadi kalau Aries di sini memperhitungkan keuntungan Aries jangka panjang, karena kan ketika Aries memperbaiki properti Aries dengan adanya uang masuk dari sang penyewa, maka properti Aries kan lebih baik kondisinya dan bisa bertahan lebih lama
ya dengan investasi Aries di properti itu. Maka Aries tidak akan berpikir rugi karena sebenarnya pemasukan itu memang tujuannya bukan untuk sepenuhnya dinikmati oleh Aries, tetapi sebagian memang untuk properti itu sendiri. Kalau untuk dijual, maka ini untuk kenyamanan komunikasi dan kebaikan koneksi untuk jangka panjang. Jadi ketika kali ini si pembeli itu cukup senang dengan loyalitas Aries, maka kedepannya si pembeli ini kemungkinan akan tetap bersikap baik kepada Aries. Dan ini juga arahnya saya rasakan ada perubahan kepemilikan. Itulah yang tadi saya katakan, ini bisa saja terjual. Atau perubahan kepemilikan dalam jangka waktu singkat, misalnya sewa-menyewa. Tapi ini bisa lebih besar arahnya perubahan kepemilikan terjual, karena oposit dari house kedua ini adalah house ke-8. Transformasi ya, perubahan. Ada akhir dan ada awal baru. Sebagian Aries juga ada yang merasakan energi ini terjadi pada situasi Aries yang harus pindah lokasi tempat tinggal. Misalnya rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati Aries sudah ada penyewa baru. Dan Aries juga sepertinya sudah menemukan tempat yang lebih nyaman. Karena posisi Mars juga berada di house keempat Aries, maka ini bisa saja menimbulkan gesekan. Aries berhadapan dengan seseorang yang teliti banget, kemudian impulsif banget, terlalu berlebihan gitu ya dalam bersikap, atau kalau tidak percaya banget, tapi kalau percaya ya percaya banget kepada Aries. Dan ini juga bisa membuat Aries harus melakukan perjalanan, menggeser jam kerja hanya untuk ngurusin masalah ini. Pada situasi ini sih Aries seperti memikirkan untung dan rugi ya. Kalau Aries melakukan perjalanan, biayanya berapa, pemasukannya berapa. Kemudian berapa lagi yang harus Aries keluarkan untuk pembiayaan. Misalnya pembiayaan administrasi, atau pembiayaan renovasi, atau pembiayaan-pembiayaan lain. Sehingga ada emosional yang perlu dikendalikan pada periode ini. Tetaplah berpikiran dingin Aries, tetap tenang, dan tidak perlu mengambil keputusan terburu-buru atau menjawab secara terburu-buru. Aries perlu berpikir lebih dalam dulu untuk resiko jangka panjangnya. Kalau Aries iakan sekarang, tetapi ternyata Aries tidak mengkaji lebih dulu, maka resikonya ke depan kan Aries yang harus bertanggung jawab terhadap janji Aries saat ini. Taurus Lordnya adalah Venus, dan Taurus ini adalah energi yang memberikan kita itu kesenangan, kebahagiaan. Kita menginginkan sesuatu yang cantik dipandang, yang kita pakai. Kemudian kita akan senang dipuji atau memuji. Dan kita juga akan senang makan makanan enak ya. Karena Taurus ini luxury ya. Luxury bukan hanya dari gaya tapi juga selera. Merkuri berada di house kedua Aries, artinya Aries di sini akan menghabiskan uang untuk traktir keluarganya makan enak. Atau Aries akan membuat acara keluarga, entah ini ulang tahun atau syukuran ya, yang mengumpulkan keluarga dan memakan makanan yang enak. Pada periode ini juga Aries memungkinkan untuk mengalihkan aset yang tadinya uang di tabungan mungkin akan dialihkan oleh Aries menjadi logam mulia. Atau sebaliknya, dari logam mulia Aries tukar ke bentuk uang di tabungan atau deposito. Jadi Aries merasa investasinya kurang aman sehingga Aries melakukan perubahan dalam investasi yang Aries pikir ini akan lebih aman untuk jangka panjang. Kemudian oposit dari house kedua Aries adalah house ke-8. Lord dari house ke-8 adalah Saturnus dan Pluto. Saya mempercayai Pluto. Ada sebagian Vedic astrologer tidak lagi menggunakan Pluto, tetapi saya masih menggunakan Pluto. Ya, Pluto berada di house ke-10 Aries. Dan pada periode ini Moon juga berada di house ke-10 Aries. Maka ada juga sebagian Aries yang menginginkan untuk mengganti handphone baru. Ini adalah full moon yang terjadi tanggal 3 Juli 2023, full moon di Capricorn. Pada periode ini ada pekerjaan Aries yang selesai. Sepertinya pekerjaan yang Aries selesaikan ini pun akan terkait untuk masa depan Aries atau sesuatu yang berdampak ke jangka panjang Aries. Pekerjaan yang saya sampaikan ini bukan hanya pekerjaan terkait dengan sumber keuangan, tetapi juga pekerjaan yang mengeluarkan uang. Pekerjaan yang mengeluarkan itu apa? Pendidikan.
Itu kan aktivitas, itu kan kerja, tetapi mengeluarkan uang. Selain itu, pekerjaan yang mendapatkan uang juga ada kaitannya dengan internet. Dan ini juga saya lihat ada kaitannya dengan Rahu yang berada di house pertama Aries dengan adanya Jupiter. Ini Aries, jangan banyak-banyak melihat marketplace ya. Karena kalau Aries terlalu sering melihat marketplace, maka Rahu akan teraktivasi dan Aries merasa ingin membeli sesuatu yang Aries suka, bukan Aries butuhkan. Sehingga ini akan berdampak ke pengeluaran-pengeluaran Aries untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini juga memungkinkan Aries bisa saja akan memberikan kuasa kepada seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pekerjaan atau sesuatu yang tadinya harus Aries kerjakan. Aries mengkuasakannya kepada seseorang. Karena Aries memiliki kesibukan di pekerjaannya. Jadi Aries mendapatkan sumber keuangan tetapi juga ada pengeluaran dan pembiayaan. Tujuannya adalah Aries ingin mengupdate atau mengupgrade ya. Beberapa perubahan-perubahan atau peralihan-peralihan yang harus Aries tangani sendiri karena Aries pemiliknya. Ini bisa saja terjadi sesuatu yang membuat Aries harus turun langsung. Atau seseorang ini maunya berkomunikasi, bernegosiasi, dan sepakatnya dengan Aries. Tidak ingin dengan kuasa Aries. Tidak ingin bernegosiasi atau bersepakat dengan orang yang dikuasakan oleh Aries. Mungkin beberapa Aries ada sedikit gesekan dengan keluarga, saudara laki-laki, tetapi ini bisa Aries antisipasi dengan bagi-bagi rezeki ya Aries. Jadi kalau Aries punya rezeki itu dibagi-bagi kepada keluarga, maka ini akan mengurangi gesekan di antara keluarga. Dan Aries ini juga ada kaitannya dengan perubahan honor yang didapatkan Aries dari pekerjaannya. Bisa saja honor yang lebih tinggi atau honor yang dipotong. Karena Pluto masih berada di house ke-10 Aries ketika Merkuri berada di Taurus. Atau Aries akan mendapatkan sumber pendapatan lain selain dari gaji atau honor yang biasa Aries dapatkan. Ya, bisa saja ini ada side job yang lain ya Aries. Jadi Aries bisa mendapatkan sumber keuangan yang tidak terduga pada periode Merkuri in Taurus ini. Oke Aries, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga membantu dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar saya semangat buat video-video selanjutnya dan juga agar channel ini terus berkembang. Semoga sehat selalu, bahagia, rezekinya lancar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.